Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Batona, NIM 24074106. Baik, di sini sekarang saya akan melakukan mengidentifikasi komponen excavator, yaitu tipe Hitachi ZX atau ZX 70. Yang pertama itu komponennya, di sini ada bucket. Bucket ini berfungsi untuk menggali atau menampung material. Dan selanjutnya itu ada linkha atau link bucket yang berfungsi untuk menghubungkan bucket dan arm. Dan selanjutnya itu arm ini berfungsi untuk sebagai penghubung silinder bucket dan silinder arm. Dan fungsi dari silinder bucket ini itu untuk menggerakkan bucket sehingga bucket bergerak, bucket in dan bucket out. Dan selanjutnya yaitu yang di atas itu namanya silinder arm, yang dimana fungsi silinder arm itu untuk menggerakkan arm ini ke dalam atau keluar, arm in dan arm out. Dan selanjutnya itu yang besar ini, yang tengah batangnya, itu berfungsi itu boom. Boom ini berfungsi sebagai penghubung arm dan boom silinder. Yang ini boom silinder ini berfungsi untuk menaikkan boom dan menurunkan boom. Dan selanjutnya itu ada swing. Swing ini berfungsi untuk agar excavator bisa berputar 360 derajat yang ini. Dan selanjutnya itu ada control valve. Terdapat di dalamnya ada spool-spool, yang dimana spool-spool tersebut menggerakkan hidrolik sehingga menggerakkan bucket, boom dan arm. Nah, itu dikarenakan swing motor dibuka, jadi ini bentuk swingnya, dimana swing ini berfungsi untuk agar excavator bisa berputar 360 derajat. Itu ada track shoe dan ini track link. Nah, itu ada carrier roller, yang benar fungsinya ini agar track link ini berjalan dengan jalurnya dan menopang beban track link di atas. Dan selanjutnya itu ada track roller, yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Fungsinya ini untuk agar track link ini berjalan dengan jalurnya dan menumpang beban. Ada sprocket, yang dimana sprocket ini berfungsi untuk menggerakkan track link ini agar berputar. Dan selanjutnya itu ada idler, yang ini. Nah, ini idler ini berfungsi untuk agar excavator berjalan lurus dengan jalurnya. Nah, itu ada kabin. Di sini tuas yang tengah ini berfungsi untuk motor servo, yang mana itu untuk maju dan mundur. Dan jika digerakkan sebelah kiri berarti yang sebelah kiri ini bergerak, dan apabila digerakkan bersamaan berarti akan bergerak keduanya. Dan selanjutnya itu yang ini fungsinya ketika digerak ke depan berarti armnya bergerak ke luar, apabila ditarik ke belakang armnya bergerak ke dalam. Dan apabila digerakkan ke kiri atau ke kanan berarti turun. Yang selanjutnya itu tuas yang di samping dan di kanan, yang dimana fungsinya itu apabila digerakkan ke depan boomnya akan naik, dan apabila digerakkan ke belakang boomnya akan turun. Dan apabila digerakkan ke kiri dan ke kanan berarti bucketnya bucket in dan bucket out. Dan selanjutnya itu ada pemberatnya atau counterweight, berfungsi untuk pemberat belakang agar excavator tidak berat di depan. Dan selanjutnya itu ada sistem pendinginnya, dan ini
ada aki. Untuk kita
sekarang saya akan melanjutkan yaitu mengenai alat berat kompaktor itu tipe XJ6121. Baik, di sini selanjutnya itu ada Excel. Excel ini berfungsi untuk sebagai steering untuk membelokkan kompaktor tersebut. Nah, komponen pertama itu di sini ada drum, berfungsi untuk memadatkan material dan mendatarkan material. Dan selanjutnya ini ada drive motor, berfungsi untuk memutarkan drum ini. Dan selanjutnya ini front drive, dimana fungsinya ini untuk menopang drum ini dan komponen-komponen seperti drive motor ini. Dan selanjutnya yang sebelah ini, nah yang ini fungsinya vibrasi. Vibrasi ini berfungsi untuk mengatur getaran pada drum ini. Dan selanjutnya ini ada ban ini berfungsi untuk agar bisa berjalannya unit tersebut. Dan ini itu ada sinyal drive, berfungsi untuk menggerakkan roda. Dan selanjutnya ini di atas ini ada engine, itu diesel. Engine ini berfungsi sebagai tenaga utama dari kompaktor ini. Dan selanjutnya itu ada kipas. Dan selanjutnya ini ada filter udara, berfungsi untuk menyaring udara kotor. Dan selanjutnya ini ada filter bahan bakar atau filter solar. Dan selanjutnya itu ini tangki bahan bakar. Dan di sini ada tempat pemasukan bahan bakar. Dan selanjutnya yang sebelah, baik, selanjutnya di sini ada tangki hidrolik dan di sini tempat pemasukan oli hidrolik. Dan selanjutnya ini ada dinamo atau alternator, fungsinya untuk pengecasan aki. Baik, di sini selanjutnya itu ada Excel. Excel ini berfungsi untuk sebagai steering untuk membelokkan kompaktor tersebut. Selanjutnya itu ada di dalam ini kabin, yang dimana fungsi kabin ini adalah tempat pusat pengontrolan dari kompaktor tersebut. Baik, selanjutnya itu ada unit alat berat, itu wheel loader dengan merek Liugong. Dan di sini itu komponen pertamanya itu ada bucket, yang dimana fungsi bucket ini untuk menampung material dan mengambil material. Dan selanjutnya di sini ada lift cylinder, dimana lift cylinder ini sebagai penumpang dari bucket. Baik, selanjutnya itu ada steel lever, fungsinya untuk menggerakkan bucket. Dan di sini ada silinder steel lever, dimana fungsinya ini untuk persamaan untuk menggerakkan bucket in dan bucket out. Dan di sini itu dalam ini fungsinya ini untuk menggerakkan atau memanjangkan atau memendekkan dari daya input. Baik, selanjutnya itu ada lift cylinder, dimana fungsinya ini untuk memanjangkan dan memendekkan dari lift tersebut. Dan selanjutnya itu ada tangki hidrolik, dan di sini tempat pengisian hidroliknya, oli hidroliknya. Dan selanjutnya di sini ada aki. Dan selanjutnya di sini ada kipas. Dan di sini alternator, fungsinya untuk pengecasan dari aki. Dan selanjutnya itu ada engine yang di dalamnya, yang di atas. Dan selanjutnya itu yang di paling ujung tempat filter udara.
Dan selanjutnya ini fungsinya untuk pemberat dari wheel loader tersebut. Dan selanjutnya itu ada tempat pengisian bahan bakar. Dan selanjutnya itu kabin, dan di atas tempat pusat pengontrolan wheel loader. Dan selanjutnya itu di sini ada axle. Fungsinya di sini untuk membelokkan dari atau sebagai steering dari wheel loader.